Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Pagi, Bu. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Reisha Rashifa, Hadir Ibu. Syafaatul Uzma, Hadir Ibu. Sausan Salsabila. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua. Hari ini kita akan belajar tematik, tema yang ketujuh, kepemimpinan, subtema 3, ayah memimpin pembelajaran yang kelima. Jadi Ibu ada sebuah cerita, Ibu mau salah satu dari kalian membacakan ceritanya ya. Siapa yang ingin membacakan ceritanya? Saya Ibu. Boleh, silahkan. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya, Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu akan sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya, Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu lebih berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. "Sudah, Bu." Oke, terima kasih Uut. Nah anak-anak, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Benny? Pernah, Bu. Oke. Nah, dari cerita Benny tadi, sikap apa yang tidak pantas untuk ditiru? Sikap yang tidak pantas untuk ditiru itu sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan, Ibu. Iya, benar. Yang tidak bisa ditiru itu sikap bermalas-malasan dan tidak suka menunjang pekerjaan. Oke, selanjutnya, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny? Yang pertama, Yang pertama ada sikap bertanggung jawab. Jadi walaupun terburu-buru, Benny tetap harus mengerjakan tugasnya. Dan sikap yang kedua yaitu berjiwa besar dan patuh kepada orang tua. Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Ibu. benar, Sausan. Jadi anak-anak, seperti yang Ibu Benny katakan tadi, kita harus mampu memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, ada nilai mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Nah, untuk tugas, Ibu minta kalian untuk menuliskan 5 contoh penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari di buku tulis ya. Ibu berikan waktu 5 menit, boleh dikerjakan dari sekarang. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau satu-satu dari kalian membacakan hasil tugasnya. Yang pertama siapa yang mau duluan? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Jadi nilai sila kelima tuh ada 5. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Contoh penerapannya itu selalu bergaul dan bekerja sama, serta saling bantu-membantu antara sesama teman. Dan yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh penerapannya itu bergaul dan berteman dengan baik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh penerapannya mematuhi sesama nasihat orang tua sehingga dikasihi dan disayangi oleh mereka. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Contoh penerapannya itu tidak memotong pembicaraan orang lain saat berada dalam sebuah diskusi. Dan yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh penerapannya itu suka memberi pertolongan kepada orang lain, misalnya membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Eca. Anak-anak, pada pembelajaran pertemuan kita yang kedua kemarin, kita telah belajar membuat peta pemikiran tentang menghadapi masa pubertas. Sekarang kita akan ingat-ingat kembali ya, bagaimana persiapan yang dilakukan pada masa pubertas. Yang pertama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. Bisa bertanya kepada orang tua, kakak, ataupun guru ya anak-anak. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Dan yang kelima, berlatih merawat diri sebelum masa pubertas datang. Karena pada masa pubertas akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuh kita. Jadi kita memerlukan bimbingan dari orang tua. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, bisa kita simpulkan bahwa menjadi pemimpin dimulai dari diri sendiri. Dari cerita Beni kita belajar bahwa jika kita tidak disiplin, seperti begadang dan tidak mengatur waktu, kita bisa bangun kesiangan dan merugikan diri kita sendiri. Karena itu, kita harus belajar mengatur waktu, bertanggung jawab, dan memimpin diri sendiri. Dan tadi kita juga belajar tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus bersikap adil kepada semua orang, mau berbagi, tidak pilih kasih, dan selalu menghargai hak dan kewajiban orang lain, baik di rumah maupun di luar sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh dipimpin lagi untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.